Halo bro-broku semuanya, balik bareng gue Jipen di channel Ziv Recap. So di video kali ini gue bakal bikin alur cerita dari anime yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku. Anime ini bergenre action fantasi romance yang tayang pada tahun 2023 kemarin. Ini anime menurut gue anime yang baru banget, dan ya cocok lah untuk gue buatin alur ceritanya. Seperti biasa, sebelum masuk alurnya, bagi kalian bisa subscribe, silahkan di subscribe sebagai uang tiket. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ke teman-teman kalian. So, tanpa perlu lama-lama lagi, viewers, let's go to the movie. Scene diawali dengan seorang cowok yang lagi jalan ke supermarket malam-malam karena lapar. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah keributan. Dan tampaklah dua orang cewek yang lari ketakutan karena dikejar-kejar sama seorang om-om yang bawa pisau. Awalnya si cowok itu berniat buat langsung lari dari sana. Tapi gara-gara ngelihat kedua cewek itu gak bisa kabur, akhirnya cowok itu pun mutusin buat nyelamatin mereka dan lari ke arah om-om itu buat menerjangnya. Sayangnya pisau yang tadi dipegang sama om-om itu udah nancep di perut cowok tersebut, dan dia pun mulai kehilangan kesadaran. Setelah ngeliat cowok itu ketusuk pisaunya, om-om tadi langsung kabur karena ketakutan, dan akhirnya cowok itu meninggoy. Scene pun berganti. Tampaklah seorang bocil cowok yang baru aja bangun dari tidurnya dan kelihatan bingung. Ternyata si cowok yang tadi meninggal itu masuk ke isekai dan bereinkarnasi jadi seorang bocil yang super unyu. Tapi karena belum sadar, dia pun cuma bengong aja sambil ngeliat ke sekeliling. Lalu tampaklah seorang maid dan tante-tante cantik yang tiba-tiba datang dan melukin dia. Tapi cowok itu masih gak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena kebingungan, akhirnya dia pun noleh ke arah cermin. Setelah ngeliat penampakan terbarunya di cermin, dia pun langsung kaget. Karena saat ini dia berubah menjadi seorang bocil bernama Ken, dan tante cantik itu adalah mamanya. Kemudian mereka pun ninggalin Ken sendirian. Jangan-jangan aku ini lagi berinkarnasi di isekai nih. Wah, berarti kemarin aku beneran meninggoy. Tampaknya Ken ini udah mulai paham dengan situasinya saat ini. Dia pun langsung kesenangan dan langsung muter-muter buat ngecek sekitarnya. Dan akhirnya Ken pun beride buat nanya-nanya beberapa info penting ke Sylvia. Rupanya saat ini dia berinkarnasi jadi seorang anak bangsawan bernama Ken von Silford yang baru berusia 3 tahun. Ayahnya bernama Garm, mamanya bernama Sarah, dan juga dia punya seorang kakak perempuan bernama Reine. Terus ternyata Sarah ini adalah istri kedua dari ayahnya, sedangkan istri pertamanya bernama Maria. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Jin dan Alec. Selain itu, rupanya ayah Ken ini jabatannya gak kaleng-kaleng bro. Dia termasuk bangsawan yang disegani buat menjaga perbatasan dan mempunyai wilayah yang cukup luas. Terus Sylvia juga bilang kalau di dekat perbatasan wilayahnya terdapat hutan monster yang berbahaya. Bahkan Sylvia juga ngomong kalau di dunia tersebut mereka bisa menggunakan kekuatan sihir. Setelah ngedenger hal itu, Ken pun menjadi kesenangan. Kayaknya dia udah gak sabar buat mempelajari ilmu sihir. Namun karena otaknya Ken itu setara sama anak SMA, jadi dia langsung paham dan ngerti dengan semua pelajaran itu. Terus waktu Ken lagi makan bareng keluarganya, tiba-tiba Rene cerita kayaknya kalau Ken itu udah jago baca tulis dan berhitung. Lalu Ken pun langsung minta izin ke ayahnya untuk dibolehin belajar sihir. Tapi ternyata untuk belajar sihir di dunia itu mereka harus dibaptis dan menerima berkat dewa terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Ken pun mulai membaca buku sihir dan langsung bisa mempraktekannya. Bahkan kekuatannya benar-benar luar biasa dan di luar nalar buat bocil seusianya. Terus Rene juga mulai ikut ngajarin Ken tentang sejarah kerajaan dan pengetahuan umum di dunia tersebut setiap hari. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ken akan dibaptis karena usianya udah mencapai 5 tahun. Lalu sampainya di sana, Ken langsung bersiap buat menerima berkat dari dewa. Rupanya di dunia ini mereka menghormati 7 pilar dewa. Dan tiap orang yang diberi berkat dewa memiliki beberapa level tingkatan. Terus saat upacaranya dimulai, tiba-tiba ada sebuah sinar terang yang menyinari Ken. Dan saat itu juga kesadaran Ken langsung berpindah ke alam dewa. Ini adalah alam 7 dewa. Kami udah menunggumu, Ken. Aku adalah Zenom, dewa yang menciptakan dunia ini, kata seorang kakek berjanggut putih.
Setelah itu Dewa Rem yang menguasai siklus reinkarnasi langsung ngejelasin situasi yang dialami sama Ken selama ini. Ternyata kemarin kematian Ken di bumi itu gak terduga. Karena seharusnya tanpa Ken harus mati pun si om-om tersebut bakalan jatuh dan ditangkap oleh warga. Tapi karena Ken meninggal dengan niat baik, akhirnya Dewa Bumi pun meminta agar Ken ini direinkarnasi ke Isekai. Dan untuk menjaga ingatan Ken di dunia sebelumnya, Dewa Rem udah berusaha buat menyegelnya. Namun sayangnya secara tiba-tiba semua ingatan Ken itu kembali terbuka saat dia berusia 3 tahun. Ah gak apa-apa kok, seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Karena setelah ingatanku kembali, aku jadi bisa lebih cepat belajar tentang dunia ini. Aku juga hidup bahagia bersama keluargaku, jawab Ken dengan senang. Lalu setelah mendengar semua itu, para dewa pun jadi tersentuh hatinya dan memberi berkah kepada mereka. Tapi gak cuma 1-2 dewa aja yang ngasih, melainkan semua dewa pada ikutan ngasih berkah kepada mereka. Ngeliat hal itu, Ken pun langsung panik dong. Dia sadar kalau hal ini gak bakalan bisa diterima dengan normal sama keluarganya. Akhirnya setelah para dewa selesai ngasih berkat, kesadaran Ken pun kembali. Karena sadar kalau dia bakalan kena masalah, akhirnya Ken langsung kabur dan ngecek statusnya di luar. Ternyata bener, semua dewa ngasih berkat mereka ke Ken. Bahkan semua poinnya tuh sempurna. Ken mendapatkan berkat level 10 dari 7 dewa. Untungnya Dewa Zeno ngasih sebuah skill khusus yang ngebikin Ken bisa nyembunyi status aslinya. Terus setelah itu, Ken pun langsung menemui semua orang dan nunjukin statusnya dengan santai. Tapi gak disangka, setelah ngebaca status Ken, semua orang langsung kaget. Soalnya Ken mendapatkan berkat dari 7 dewa, dan bahkan jumlah mana yang dimiliki oleh Ken ini juga gak normal. Karena status Ken bener-bener di luar nalar, ayahnya pun nyuruh Ken buat berhati-hati dan gak boleh nunjukin statusnya itu ke sembarang orang. Karena hal itu bisa berbahaya buat dirinya. Soalnya kalau sampai hal ini diketahui sama pihak kerajaan, keberadaan Ken bisa dianggap mengancam negara. Setelah capek ngobrol sama keluarganya, Ken ngebaca sebuah buku sihir tentang mengsummon makhluk sihir. Dan karena penasaran, Ken pun berusaha buat mencobanya. Sayangnya bukan makhluk imut yang muncul, tapi malah seekor monster ganas yang gede banget. Dan pada saat yang bersamaan, Rene sama Parma ada di sana. Ken pun kaget. Akhirnya dia berusaha buat nyelamatin mereka berdua dan menyerang monster itu. Bener aja, monster tersebut langsung berhasil dikalahin Ken dengan satu serangan. Sayangnya Ken langsung lemes karena udah gak pakai terlalu banyak mana. Ngeliat Ken yang gak berdaya, Rene dan Parma langsung panik. Tapi gak lama setelah itu Ken kembali sadar. Dia langsung minta tolong ke Rene untuk gak ngelaporin kejadian tadi ke ayahnya. Singkat cerita, acara debut Ken pun dimulai. Di sana Ken langsung utarakan niatnya untuk menjadi seorang petualang. Ayahnya dan semua orang pun langsung menyambut keinginan Ken itu dengan bahagia. Lalu keesokan harinya ayah Ken mencarikan 2 tutor petualang buat ngajarin Ken selama 3 tahun. Mereka adalah petualang tingkat D yang bernama Millie dan Nina. Setelah selesai merelakan diri, pelatihan dasar untuk Ken pun dimulai. Awalnya Millie pengen mengajari Ken tentang dasar ilmu berpedang. Tapi pas dicoba, ternyata Ken ini udah jago banget. Bahkan Millie sampai capek buat ngeladenin Ken yang latih tanding. Kemudian Nina pun maju dan ngajarin Ken tentang dasar-dasar sihir. Tapi ya sama aja, si Ken ini udah jago banget buat pakai sihir dasar tanpa rapalan. Ngelihat hal tersebut, mereka berdua langsung melongo dong. Akhirnya Ken pun cerita kalau dia dapat berkah dari dewa perang dan dewa sihir. Maka dari itu, skill bertarung dan sihirnya udah ngelampaui batas orang normal di usianya. Alhasil mereka pun mulai ngebujuk ayah Ken biar dikasih izin. Ken harus mulai mempelajari sihir tingkat menengah, dan kami harus melakukan pelatihannya di luar mansion. Karena bisa-bisa mansion hancur karena latihannya Ken, kata Nina. Karena gak punya pilihan lain, ayah Ken pun ngejinin mereka, asalkan Ken bisa menjaga diri. Kemudian mereka pun sampai di tempat latihan. Ken kelihatan seneng banget karena ini adalah pertama kalinya dia keluar mansion sejak dibaptis kemarin. Terus pas nyobain sihir apinya, lagi-lagi Nina dibikin kaget. Gak lama kemudian muncul killer rabbit yang ngegangguin mereka. Tapi dengan mudah Ken bisa langsung ngalahin monster tersebut. Dan waktu Ken lagi asik ngelawan monster-monster itu, dia gak sengaja hampir masuk ke dalam hutan. Ternyata itu adalah hutan monster.
Setiap puluhan tahun sekali para monster akan meluap dan menyerang kota. Maka dari itulah tembok kota dibuat sangat tebal dan kokoh untuk menahan serangan mereka. Terus ketika serangan tersebut terjadi, Ayah Ken dan para petualang akan turun tangan untuk ngebasmi para monster. Lalu keesokan harinya, Ken, Millie, dan Nina datang ke guild buat ngecek misi baru. Karena menurut mereka, Killer Rabbit udah terlalu mudah buat Kane. Makanya mereka nyoba nyari monster lain yang lebih kuat. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol sama resepsionis guild, tiba-tiba Nina dan Millie digangguin sama om-om petualang tingkat C yang ngerendahin mereka. Karena Ken gak terima, akhirnya dia pun turun tangan dan ngasih pelajaran ke om-om tersebut. Bener aja, dengan kelincahannya Ken bisa ngalahin mereka dalam sekejap. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Saat ini Ken udah berusia 8 tahun dan kelihatan makin dewasa. Lalu tampaklah Sylvia yang lagi masuk ke kamar Ken sambil ngebawain beberapa pakaian. Setelah itu Ken pun berinisiatif untuk kasih hadiah perpisahan buat Millie dan Nina. Malamnya dia langsung berburu monster ke dalam hutan. Ken pengen ngebikin sebuah tas sihir untuk mereka berdua. Dan dengan cepat dia langsung nemuin Blood Ogre dan Air Dragon untuk dijadikan bahan dasar. Tapi karena kekuatan Ken bener-bener gak ngotak, akhirnya para penjaga perbatasan pun ngelihat kobaran api dari arah hutan. Tanpa pikir panjang, mereka segera ngebunyiin lonceng untuk memperingatkan Ayah Ken. Mereka mengira kalau itu adalah tanda luapan monster. Sementara Ken yang udah selesai berburu langsung teleport dan balik ke mansionnya. Lalu pada saat yang sama, Ayah Ken langsung menyerbu ke arah hutan bersama pasukannya. Tapi pas mereka sampai sana, hutan itu kelihatan sepi dan gak ada tanda-tanda monster sama sekali. Namun ada sebuah lubang besar bekas ledakan yang benar-benar misterius. Terus Ayah Ken ngelihat ada sebuah sapu tangan yang ketinggalan di situ. Kemudian keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi bertarung ngelawan para serigala. Kayaknya itu adalah hari terakhirnya bersama Nina dan juga Millie. Dia pun langsung ngeluarin kedua tas sihir buatannya. Dan setelah ngasih tahu bahan dasar dari tas tersebut, mereka berdua langsung kaget. Ditambah lagi kapasitas tersebut juga bener-bener gede banget. Terus Ken juga kasih tahu kalau tas itu cuma bisa dibawa sama mereka aja. Tapi karena Ken bener-bener tulus buat ngasihin hadiah itu, akhirnya mereka berdua pun berterima kasih dan menciumnya. Singkat cerita, umur Ken udah mencapai 10 tahun. Dan kali ini dia harus melakukan debutnya di ibu kota. Karena setelah berusia 12 tahun nanti, Ken akan mulai bersekolah di akademi. Ayah, kira-kira butuh berapa lama untuk sampai di ibu kota? Sekitar 1 minggu. Kalau perjalanan kita lancar dan gak ada serangan monster, jawabnya Garm. Setelah mendengar hal tersebut, Ken langsung beride buat memperketat penjagaan. Dia pun segera memakai sihir pencahariannya buat ngecek keadaan sekitar. Dan bener aja, ternyata di depan ada pertarungan yang lumayan besar. Ken ngomong kayaknya kalau ada 10 orang yang diserang puluhan monster 3 km di depan mereka. Akhirnya Ken pun lompat dari keretanya dan berlari secepat kilat dengan sihir anginnya. Bahkan para kesatria utusan ayahnya itu gak sadar kalau barusan Ken nyalip mereka. Sementara di area pertempuran, tampaklah 2 orang kesatria yang tersisa. Mereka udah gak bisa menyerang lagi dan dikeroyok sama puluhan monster. Untungnya Ken datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin mereka. Bahkan Ken langsung ngalahin semua monster kroco yang ada di sana dengan ilmu sihirnya. Terus untuk yang terakhir, Ken harus berhadapan dengan monster yang paling gede. Dia pun segera ngeluarin pedangnya dan melawan monster tersebut. Lalu dengan menggunakan sihir api di pedangnya, Ken berhasil ngebunuh monster itu. Sementara 2 kesatria yang tersisa cuman bisa bengong aja ngelihat aksinya Ken. Kedua kesatria itu melarang Ken untuk mendekati kereta kuda yang dari tadi mereka lindungi. Sadar kalau para kesatria itu takut sama dia, tanpa basa-basi Ken pun segera memperkenalkan diri. Tapi tiba-tiba aja kesatria yang terluka itu jatuh. Kayaknya kondisi lukanya bener-bener parah. Lalu dengan satset, Ken langsung ngobatin mereka pakai sihir penyembuhan. Ken juga ngebawa mayat para kesatria yang meninggoy ke dalam item boxnya. Kemudian setelah para kesatria itu sembuh, Garm pun muncul. Ternyata kereta yang diserang sama para monster itu adalah kereta milik Duke Santana, seorang bangsawan penting kerajaan. Lalu pada saat yang sama, pintu kereta pun terbuka. Dan muncullah 2 orang cewek cantik dari kereta tersebut. Mereka adalah Celestia dan Silk.
yang merupakan putri mahkota dan putri Duke Santana. Kedua cewek itu berterima kasih pada Ken dan Gram yang menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba aja Celestia kelihatan sempoyongan. Kayaknya dia kena mental setelah kejadian barusan. Dan dengan cepat, Ken langsung menawarkan diri buat nyihir mereka. Ken nawarin mereka si relaksasi yang bisa nenangin suasana hati dan jiwa mereka. Saat itu juga kedua cewek itu langsung balik lagi moodnya. Mereka kelihatan happy banget setelah disihir sama Ken. Bahkan mereka berdua langsung manggil Ken dengan sebutan Ken sama dan bersikap saling rebutin Ken. Celestia yang ngeliat kelakuan Silk itu juga gak mau kalah dan ikutan narik tangannya Ken. Alhasil Ken jadi makin bingung karena kelakuan dua cewek itu. Dan bisa nolak, kedua cewek itu langsung menculik Ken bersama mereka. Garm yang masih terheran dengan kelakuan kedua ciwi-ciwi itu cuma bisa melongo aja. Lalu dalam perjalanan Ken kelihatan salting karena dipepet sama dua cewek cantik. Bahkan di dalam kereta Ken juga masih dijadiin bahan rebutan sama mereka. Terus gak lama kemudian salah satu kesatria ngabarin kalau sebentar lagi mereka sampai di kota Renoma. Dan sesamanya di sana lagi-lagi Celestia dan Sil gak mau pisah sama Ken. Lebih absurdnya mereka malah nawarin Ken buat bubuk bareng sama mereka. Ya jelas dong, Ken pun berusaha menolak permintaan itu. Begitu pula dengan Garm yang tiba-tiba muncul dan gak ngizinin hal tersebut. Tapi dengan kemutannya, kedua cewek itu berusaha maksa dan memohon agar mereka bisa bobo bareng Ken. Alhasil, Ken pun setuju buat bobo bareng mereka. Terus malamnya mereka pun bobo bareng. Tapi karena pengen lebih dekat sama Ken, akhirnya mereka berdua pun mepetin tempat tidurnya ke arah Ken. Bahkan mereka juga bobonya nempel-nempel sama Ken. Alhasil karena salting, si Ken malah jadi gak bisa bobo sampai pagi. Paginya saat melanjutkan perjalanan, mata Ken kelihatan capek banget karena gak bisa bobo. Singkat cerita, mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Lalu datanglah seorang cowok yang langsung menyapa Celestia dan Sil. Mereka berdua pun langsung ngenalin Ken kepadanya. Cowok itu pun langsung berlutut dan memperkenalkan dirinya. Rupanya dia adalah Daim von Gazard, wakil komandan kesatria. Saat itu juga Daima langsung berterima kasih kepada Ken karena udah menolong mereka. Kemudian Ken langsung ngeluarin semua mayat kesatria yang dibawanya untuk dimakamkan dengan layak. Daim juga bercerita kalau biasanya mereka cuma bisa ngebawa barang-barang peninggalannya aja, sementara mayatnya akan dibakar atau dikubur di tempat kejadian. Maka dari itulah keluarga para kesatria tersebut sangat berterima kasih kepada Ken. Setelah itu Daim langsung meminta Ken untuk beraudiens atau menghadap raja. Ken pun langsung panik dong, tapi dia gak bisa nolak perintah itu. Akhirnya setelah sampai di kerajaan, Ken langsung disambut di hadapan para bangsawan dan berjalan di tengah-tengahnya. Mereka semua ngeliatin Ken dengan pandangan yang gak ngenakin. Kayaknya mereka masih gak percaya dan ngeremehin kemampuannya Ken. Lalu penasihat raja segera ngumumin prestasinya Ken yang berhasil ngalahin 50 orcs dan nyelamatin Celestia sama Sil sendirian. Ngedengar hal tersebut, para bangsawan yang ada di sana langsung ribut dan gak percaya. Berkat prestasi dan jasanya, Ken diganjar dengan gelar Baron serta 10 koin platinum dan sebuah mansion. Dan tiba-tiba aja ada seorang bangsawan yang maju ke hadapan raja. Tampaknya dia gak setuju dengan keputusan raja. Tunggu dulu, mustahil untuk berinya gelar saat ini. Diam Corgino, memangnya kamu bisa membasmi orc sendirian kayak Ken? Bentak raja kesel. Karena gak bisa ngejawab, Corgino pun langsung mati kutu dan mundur dari hadapan raja. Setelah itu, raja langsung minta Ken untuk menemuinya secara pribadi. Beberapa waktu kemudian, tampaklah Ken dan Gram yang lagi duduk di ruang tamu. Terus gak lama kemudian raja dan yang lainnya pun datang, termasuk Sil dan Celestia yang langsung senyum-senyum manja ke arah Ken. Sedangkan di sampingnya juga ada ayah Sil, yaitu Erik von Santana yang juga ikut berterima kasih kepada Ken karena udah nyelamatin Sil. Ken, maukah kau menikahi Celestia putriku dan Sil? Ken pun langsung kaget dong setelah ngedengar hal itu. Sementara Celestia dan Silk malah kelihatan seneng banget mau dijadiin istri-istrinya Ken. Tapi karena mereka masih bocil, akhirnya raja berniat untuk melakukan pertunangan terlebih dahulu dan akan menikahi mereka setelah dewasa.
Awalnya Ken dan Graham kaget banget mendengar permintaan raja itu dan berusaha buat menolaknya. Tapi karena raja dan Eric benar-benar maksain, akhirnya Ken gak bisa berkutik lagi. Alhasil Ken pun diminta buat nikahin mereka berdua sekaligus. Apalagi Ken udah bergandengan tangan dan bubuk bareng sama mereka berdua. Jadi Silk dan Celestia udah gak bisa nikah sama orang selain sama Ken. Akhirnya karena gak punya pilihan lain, Ken pun menerima pertunangan itu. Baiklah, aku terima pertunangannya, jawab Ken pasrah. Oni-chan, aku gak bisa ngelupain hari saat kita nyatuin tubuh, kata Silk dan Celestia kesenengan. Waktu mendengar omongan absurd mereka, Raja dan Eric langsung kaget dong. Pasti mereka mikir kalau Ken ini udah enak-enak sama kedua putri cantiknya itu. Alhasil Ken pun dimarahin habis-habisan sama mereka berdua. Karena gak bisa mengelak, akhirnya dia cuma bisa pasrah aja. Lalu kita diperlihatkan Ken yang lagi berdoa kepada para dewa. Terus pas sudah masuk ke alam dewa, Ken pun langsung konsultasi tentang kondisi statusnya yang gak normal itu. Apalagi untuk ukuran manusia. Dewa Zenom yang mengakui kalau status Ken itu emang gak wajar. Dia pun langsung nawarin Ken untuk jadi setengah dewa, yang tingkatannya setara dengan hewan suci dan naga suci. Setelah itu Zenom minta Ken buat ngebikin game di dunia tersebut. Dia pengen Ken ngegunain pengetahuannya saat masih hidup di bumi buat menciptakan barang-barang baru di dunia itu. Terus keesokan harinya Ken diminta buat nemenin Reine beli gaun baru. Tapi karena toko itu isinya peralatan cewek semua, akhirnya Ken pun ngerasa gak nyaman dan kabur keluar. Ternyata di seberang toko itu dia ngelihat Parma. Rupanya Parma lagi latihan jaga toko di pamannya. Setelah Ken berkenalan dengan paman Tamanis, dia pun mutusin untuk masuk dan ngeliat toko-toko mereka. Ternyata di toko paman Tamanis itu ada berbagai macam barang. Terus Ken pun kepikiran buat ngebikin game dengan bantuannya paman Tamanis. Awalnya paman Tamanis kelihatan bingung, tapi setelah ngejelasin teknisnya, paman Tamanis langsung paham dan menyanggupinya. Lalu dengan serius, paman Tamanis langsung menerima pekerjaan itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Kemudian Ken pun langsung berpamitan dan keluar. Tapi gak disangka, ternyata di depan toko Ken udah dihadang sama Reine yang masang wajah cemberut. Kayaknya saking semangatnya buat bikin game, Ken sampai lupa sama Reine. Akhirnya setelah sampai di rumah, dari malam sampai pagi Reine terus-terusan ganti baju dan nunjukin semua gaun barunya. Ken kelihatan udah lemes banget dan capek banget buat muji-muji kakaknya itu. Oke, sekarang giliran Ken ya, kata Reine semangat. Ken pun kaget banget dong. Untungnya Sylvia ini tiba-tiba datang dan ngabarin kalau paman Tamanis mencarinya. Alhasil Ken pun langsung kabur dari Reine dan pergi ke tokonya paman Tamanis. Terus sesampainya di sana, ternyata game pesanan Ken udah jadi. Dia pun kelihatan seneng banget setelah ngeliat hasil kerjanya paman Tamanis. Dan dengan cepat, Ken langsung nunjukin cara mainnya. Game ini namanya Reverse, kata Ken ngejelasin. Karena gampang, paman Tamanis pun jadi ikutan antusias. Dia juga mikir kalau game ini pasti bakalan populer di semua kalangan, karena harganya juga gak terlalu mahal. Ken mau ngebikin dua versi dari game itu, yaitu versi mewah untuk bangsawan dan versi murah untuk rakyat jelata. Jadi semua orang bisa ikut mainin game tersebut. Paman Tamanis langsung menerima permintaan itu dengan senang hati. Dia juga ngajakin Ken untuk bikin kontrak sama Dewa Dagang. Karena dengan bersumpah di hadapan Dewa Dagang, maka barang yang mereka produksi itu gak akan ada yang bisa menirunya selama 3 tahun. Setelah itu mereka berdua langsung melakukan kontrak dengan mempersembahkan game tersebut kepada Dewa Dagang. Dalam sekejap game itu langsung menghilang. Kayaknya persembahan mereka udah diterima dan sampai ke alam dewa. Sementara di alam dewa, kita diliatin Dewa Zenom dan Dewa Dagang yang lagi mainin gamenya Ken. Kayaknya mereka kelihatan senang banget karena punya mainan baru. Tapi setelah itu Ken pun pulang ke rumah. Tapi Sylvia kelihatan panik banget waktu ngelihat kedatangannya Ken. Ken sama dari mana aja sih? Pesta debutnya udah hampir mulai loh. Ken pun langsung keinget sama pesta debutnya dan buru-buru berangkat. Lalu sampainya di sana, Ken langsung kenalan sama Silk secara resmi.
Eric juga berterima kasih atas bantuan Ken kemarin. Tapi entah kenapa senyuman Eric yang nyeremin itu ngebikin Ken jadi bergedik ngiri. Terus pas ngeliat Silk yang cantik banget, Ken jadi gatahan buat ngegombalin dia. Gak lama kemudian Raja muncul dan disambut dengan meriah. Lalu mereka pun menyapa Raja secara bergantian. Sampai akhirnya giliran Ken dan keluarganya pun tiba. Rupanya game reverse versi mewah yang Ken pesen udah siap buat dikasihin ke Raja. Raja pun menerimanya dengan senang hati. Kemudian Gun pun mutusin buat berkeliling. Dia juga berpesan agar Ken membaur sama anak-anak lain dan bersikap layaknya anak normal. Tapi tiba-tiba aja Silk ngedatengin Ken dan ngajaknya ngobrol. Mereka berdua pun mesra-mesraan sambil noki santuy. Tapi gak disangka seorang bocil nyebelin dan dua pengikutnya datang buat ngegodain Silk. Ternyata dia adalah Habit, anaknya bangsawan Corgino yang kemarin udah setuju sama penobatannya Ken sebagai Baron. Terus setelah Ken berkenalan sama mereka, kedua pengikut ini makin ngejek Ken karena dikiranya Ken adalah anak seorang Baron. Mereka pun maksa Ken untuk bersikap hormat kepada Habit. Silk langsung marah dong, dia gak terima kalau Ken diremehin. Tapi Ken tetap nyantuy dan menanggapinya dengan tenang. Tapi Habit malah marah dan nantangin Ken untuk berduel di luar. Alhasil Ken pun ngeladenin permintaannya. Silk pun ngintilin Ken dan nempel terus sama dia. Bahkan Habit sampai kesel ngeliat mereka berdua yang mesra-mesraan terus. Akhirnya salah satu pengikutnya Habit maju dan mulai nunjukin bakat sihirnya. Tapi setelah nari-nari aneh dan ngebaca mantra, tapi ternyata fireball yang dikeluarin tuh kecil banget. Ken yang melihatnya pun sampai terheran-heran. Terus karena serangan pertama itu gak ngefek apa-apa, akhirnya pengikut yang satunya ikutan turun tangan juga. Dia juga nari-nari aneh dan ngebaca sebuah mantra. Tapi sayangnya Stone Bolt yang muncul juga gak kalah kecil. Ken sama Silk cuma bisa melongo doang ngelihat serangan gak guna itu. Akhirnya karena kesel, Silk pun langsung ngejelasin ke mereka kalau Ken itu bukan anak Baron. Dia adalah orang yang menolongku dan Putri Celestia saat diserang kawanan Orc. Ngedengar hal tersebut mereka bertiga langsung kaget dong. Tanpa basa-basi mereka langsung bersujud dan minta maaf sama Kane. Lalu setelah mereka bertiga kabur, Silk langsung ngegodain Kane. Kayaknya Silk sadar kalau Kane ini sengaja ngerjain mereka bertiga. Akhirnya Silk ini janji akan merahasiakan hal itu asalkan Kane mau berkencan dengannya. Tapi belum sempat ngejawab, Celestia udah muncul dan menghampiri mereka. Tapi karena penasaran, Celestia pun maksa Silk buat ngomong. Dan akhirnya Silk cerita kalau Ken mengajaknya kencan. Saat itu juga Celestia langsung ngambek dong. Tapi bukannya serem, mukanya Celestia ini malah jadi makin imut. Terus karena gak tega, akhirnya Ken ngajakin Celestia juga. Tapi tiba-tiba aja Raja muncul dan ngedengar semua pembicaraan mereka. Dengan wajah seremnya Raja langsung ngajakin Ken buat ngobrol antar pria. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi dikasih kunci mansion barunya. Si Perdana Menteri juga ngomong kalau Raja sangat menyukai game reverse yang dikasih sama Ken kemarin. Bahkan mereka itu sampai kesulitan buat ngebikin Raja berhenti main. Setelah ngedengar hal tersebut, Ken pun jadi ngerasa lega. Singkat cerita, Ken pun selesai main dan sampai di mansion barunya. Ternyata kondisi mansion itu bener-bener bobrok dan gak terawat. Bahkan keadaannya juga kotor banget. Mulai dari lampunya yang mati, dapur yang berantakan, sampai beberapa perabotan yang kelihatan udah reot dan rusak. Tapi karena Ken ini OP banget dan serba bisa, jadinya kondisi kayak gitu mah gak ada apa-apanya lah buat dia. Dalam sekejap Ken langsung ngeberesin dan ngebenerin mansion itu dengan sihirnya. Tempat yang tadinya kotor dan terbengkalai itu tiba-tiba berubah jadi mewah dan nyaman banget. Gak lama kemudian Sylvia dan pelayan lainnya datang. Rupanya mereka akan ngikut sama Ken dan jadi pelayan di mansion itu. Terus ada juga satu orang pelayan baru yang bernama Colin. Lalu Sylvia dan yang lainnya pun langsung satset buat ngurusin barang pindahannya Ken. Sedangkan Ken segera balik ke mansion ayahnya buat ketemu Jin dan Alec yang baru pulang. Sesampainya di sana, mereka pun langsung makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Alec dan Jin kelihatannya bangga banget sama pencapaiannya Ken. Tapi kayaknya mereka tahu kalau mansion yang didapetin Ken itu udah bobrok dan tua.
Bahkan Rainy juga ditakut-takutin buat main ke sana. Terus karena penasaran, besoknya Rainy, Sarah, dan Graham pun berkunjung ke mansion barunya Kane. Sesampainya di sana, mereka semua kaget banget dong. Karena ternyata mansion itu gak bobrok kayak yang mereka kira. Bahkan malah kelihatan bagus dan seperti baru. Garm dan yang lainnya pun langsung sadar kalau itu semua adalah ulahnya Kane. Lalu setelah berkeliling, Garm pun ngomong kalau mansion Kane itu kurang hiasan. Dia ngejelasin kalau para bangsawan itu biasanya suka barang seni yang mahal dan mewah. Kayak vas, guci, lukisan, dan juga monster-monster yang diawetkan. Ngedengar hal itu, Ken pun langsung semangat. Dengan cepat dia langsung naruh hiasannya. Tapi gak lama setelah itu, Sylvia dan yang lainnya teriak-teriak ketakutan. Garm langsung panik dong. Mereka pun segera ngecek sumber keributan itu. Dan ternyata Ken naruh monster naga merah yang udah diawatin sebagai pajangan di mansionnya. Garm juga gak kalah kagetnya. Dia bahkan gak tahu kapan Ken ngeburu naga itu. Apalagi naga merah itu juga udah termasuk monster kelas bencana. Kebanyakan party petualang tingkat A gak ada yang bisa ngalahin naga merah itu tanpa adanya korban. Akhirnya Ken pun cerita kalau dia ngalahin naga itu sendirian waktu lagi berburu di hutan. Karena udah gak kaget sama kelakuannya Kane, Garm pun cuma nyuruh Ken buat ngejelasin hal itu ke para pelayan. Terus Garm juga ngomong kalau hiasan naga itu cukup bagus. Lalu tiba-tiba aja Ren dan Sarah teriak-teriak di toilet. Ken sama Garm yang panik langsung nyamperin ke sana dong. Walah, ternyata mereka kaget sama model toiletnya Ken yang ada air nyemprotnya. Kayaknya mereka berdua kesenangan dan minta Ken buat ngebikin toilet itu di rumah. Terus Ken pun ngejelasin kalau dia ngebikin toilet itu pakai sirih airnya. Ken, para tamu bisa seneng loh, kata Garm. Para tamu? Karena Ken kelihatan bingung, Garm pun ngejelasin kalau bangsawan baru yang punya mansion harus melakukan pesta debut dan menjamu para bangsawan lain di mansion barunya. Malamnya Ken kelihatan bingung buat nyiapin pesta debutnya. Terus karena raja cuma bisa diundang sama bangsawan kelas atas, akhirnya Ken mutusin buat gak kirim undangan ke raja. Ken pun langsung dapat ide buat nyiapin sebuah gelas cantik untuk dikasihin ke para bangsawan. Sylvia juga kesenangan waktu ngelihat gelas lucu itu. Kemudian Ken pun ke dapur dan nyiapin contoh sake sama hidangan buat perjamuan besok. Setelah selesai, Ken meminta Sylvia buat mencobanya. Waktu nyobain steak hamburg itu, Sylvia langsung keenakan. Ditambah lagi ada sake spesial buatannya Ken. Sylvia heran dong karena rasa minuman aneh itu enak banget. Akhirnya Ken pun ngejelasin, karena dia belum boleh minum sake, Ken pun ngebikin wine yang dicampur sama bui-bui soda pakai sihirnya. Jadi rasa wine-nya pun jadi makin seger dan cocok banget buat diminum sambil makan steak hamburg. Terus tiba-tiba aja Colan datang dan ngabarin kalau ada rombongan dari istana yang berkunjung. Ternyata itu adalah sang raja. Dia datang karena kemarin gak dapet surat undangan dari Kane. Kayaknya raja ngambek karena dia ngerasa gak diundang dan dilupain. Tapi dengan sekilasnya, kalau dia pengen ngasih undangannya secara langsung. Raja pun kelihatan seneng karena ternyata dari kemarin dia diejek-ejek sama Eric karena gak diundang di pesta debutnya Kane. Ngeliat raja yang kesenangan, Kane pun lega karena udah nyiapin surat undangan sebelum menemuinya. Besok malamnya pesta debut Kane pun dimulai. Tambahlah Garm sama Ken yang lagi menyambut Duke, Eric, dan Silk. Bener aja dong, mereka langsung kaget waktu ngelihat naga merah yang dipajang sama Kane. Lalu Kane pun langsung ngasih sambutan ke semua tamu-tamunya. Setelah nyobain sparkling wine bikinan Kane, Garm dan yang lainnya kelihatan seneng banget. Apalagi gelas cantik bikinan Kane itu juga ngebikin mereka tertarik. Bahkan makanan enak yang udah Kane siapin juga ngebikin Rainy dan Silk keenakan makan. Terus gak lama setelah itu, Raja dan Celestia dateng. Ekspresi mereka juga kesenangan waktu nyobain sparkling wine bikinan Kane. Apalagi steak hamburgnya juga enak banget dan ngebuat Raja makin ketagihan. Dan bener aja, dia langsung kesenangan dan muji-muji Kane. Bahkan Raja juga ngomong di depan orang-orang kalau pelayanan Kane ini adalah pelayanan terbaik yang pernah dia terima. Semua orang pun langsung bertepuk tangan buat Kane. Terus pada saat yang sama, Colan ngasih tahu Ken kalau Marquis
Korjino udah datang. Saat itu juga Ken langsung ke depan buat menyambutnya. Tapi ya gitu, si Korjino ini emang bener-bener sombong dan sok-sokan. Karena kesel, Ken pun diem aja dan sengaja gak ngasih tahu tentang hiasan naga yang ada di aulanya. Saat itu juga Korjino langsung kaget dan ketakutan dong. Ken pun cuma bisa ketawa-ketawa dalam hati. Hehe. Terus waktu nyobain minuman Ken, dia kesenengan tapi pura-pura gak doyan. Bahkan waktu makan steak hamburgernya juga sama. Si Giorgino ini sosokan we di depan Ken padahal dia keenakan. Ngeliat kelakuan yang nyebelin, Ken jadi makin kesel dong. Tapi bukannya Ken namanya kalau gak punya ide nakal. Si Ken ini langsung nyiapin hadiah gelas cantiknya buat Korjino. Korjino kesenengan dong. Dengan seenak jidatnya, dia minta semua sake dan gelas cantik itu buat dikirim ke rumahnya. Ken pun langsung nolak permintaan itu dengan sopan dan nawarin hadiah yang lain. Sambil nawarin hadiahnya, Ken pakai sihir deteksinya buat memantau posisi raja. Terus Ken pun ngomong kalau dia mau ngasih hadiah yang terbesar di kerajaan itu. Lalu pada saat yang sama, raja berdiri tepat di belakang Ken. Alhasil Korjino pun langsung berhadapan sama raja. Saat itu giliran si Korjino yang dibully habis-habisan sama Erik dan raja. Karena kaget bukan main, akhirnya Korjino pun langsung minta maaf dan kabur dari pesta itu. Terus Silk yang sadar kalau Ken udah ngatur itu semua langsung ngedatengin Ken. Dia pun ketawa-ketawa setelah tahu kalau Ken ini sebenarnya jahil banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Raja dan Erik ngedengar semua omongan mereka. Dan akhirnya Ken pun kenal lagi deh. Terus keesokan harinya, Ken yang lagi jalan di hadapan kerajaan ketemu sama Komandan Daim. Ternyata si Ken ini lagi nyari ruang penyimpanan kerajaan. Ken diminta sama Perdana Menteri Magna untuk ngumpulin bahan monster buat kerajaan. Tapi waktu ditunjukkan tempatnya sama Daim, Ken langsung berpikir kalau tempatnya ini bakalan gak cukup. Daim pun langsung kaget dong. Dia mikir kalau si Ken ini pasti ngebawa Red Dragon kayak yang ada di mansion miliknya. Tapi Ken ngejawab kalau yang dia bawa itu cuman Air Dragon doang kok. Tapi Air Dragon itu juga sama aja ukurannya. Alhasil Daim pun nyuruh Ken buat ngeluarin bahan-bahan monster itu di lapangan dulu. Dan bener aja, bahan monster yang dibawa Ken itu gede-gede banget. Daim bener-bener terkejut karena Ken bisa mengalahkan semua monster ini sendirian. Dia langsung penasaran siapa sebenarnya Ken ini. Daim pun nanyain apakah Ken adalah seorang manusia pilihan dewa. Ken yang ngedengar pertanyaan Daim itu pun langsung nge-freeze. Dia kaget kenapa Daim bisa curiga kalau dirinya adalah pilihan dewa. Akhirnya Ken pun langsung ngeles dan ngomong kalau dia cuma putra dari Garm aja. Ken juga buru-buru pamit sama Daim biar bisa segera pergi dari sana. Tapi Daim gak ngebiarin Ken pergi gitu aja. Daim ngajakin Ken buat ikut pelatihan kesatria bareng dia. Daim pengen Ken nunjukin kemampuannya yang sebenarnya. Gak pakai lama, Ken pun diperkenalkan di depan para kesatria terkuat di kerajaan itu. Habis itu, ada salah satu kesatria yang ragu sama kemampuan Ken. Alhasil, Daim nyuruh orang itu buat bewan sama Ken dan nyoba kemampuannya. Dan tentu aja dalam sekejap, Ken langsung ngalahin kesatria itu dengan gampang. Terus karena kemampuan Ken jauh lebih kuat dari perkiraan Daim pun langsung nyuruh Ken buat ngelawan semua kesatria yang ada di sana sekaligus. Tapi waktu pertarungan mau dimulai, tiba-tiba dari kejauhan ada suara cewek yang memerintah mereka buat ngehentiin pertarungan itu. Ternyata dia adalah komandan kesatria kerajaan yang dimaksud Daim tadi. Dia adalah Tivana. Tivana di sini langsung memeluki Ken dan menenangkannya. Kayaknya Tivana ini agak-agak sotakon gitu ya. Ken langsung sadar kalau Tivana ini ternyata adalah ras elf waktu ngelihat kupingnya. Terus Daim langsung kenalin Ken ke Tivana dan ngejelasin kalau Ken adalah orang yang nyelamatin Tuan Putri. Nah, waktu ngedenger hal itu, sikap Tivana langsung berubah dong. Gak pakai babi bu, Tivana langsung ngajakin Ken buat berduel. Anak buahnya kelihatan udah gak kaget sama kelakuan komandannya itu dan kasihan sama Ken. Mereka bertaruh kalau Ken gak bakal kuat menghadapi Tivana. Ken pun langsung panik.
Apalagi dia cuma dikasih pedang kayu sedangkan Tivana pakai pedang beneran. Tapi sambil nyerang Ken, Tivana ngasih tahu kalau pedangnya udah ditumpulin pakai sihir. Jadi Ken gak perlu khawatir lah. Semua yang ada di sana kelihatan kaget saat ngeliat Ken bisa ngimbangin Tivana. Terus kayaknya Ken jadi kebawa suasana dan makin serius. Alhasil Ken berhasil ngalahin Tivana dengan telak. Tapi bukannya marah atau apa, wajah Tivana malah merah dan langsung minta dinikahin sama Ken. Ken dan semua orang pun kaget banget dong. Ken juga langsung berusaha menolak permintaan absurd Tivana itu. Ken langsung lari dan minta bantuan Daim. Tapi si Daimnya malah molor, kayaknya dia gak mau ikut campur karena terlalu beresiko buatnya. Sebenarnya Ken ini takut karena dirinya itu udah tunangan sama Telesia dan Silk. Tapi karena semua itu harus dirahasiain, jadi Ken gak bisa ngomong. Terus Tivana yang udah serius banget itu langsung ngejadwalin audiens sama Raja buat ngomongin hal itu. Gak pakai lama mereka langsung bertemu dengan Raja, lengkap sama pendamping-pendampingnya, bahkan ada Garm juga. Alhasil mereka semua kaget banget waktu Tivana ngomong kalau dia mau nikahin Kain. Kain pun langsung jelasin awal mula kejadian kenapa bisa gitu. Garm lalu ngasih tahu Kain kalau Tivana ini bukan orang sembarangan. Dia adalah putri dari kerajaan elf yang diberi hak istimewa oleh raja pertama kerajaan itu. Jadi karena bangsa elf itu sering diculik dan diperbudak, raja pertama yang bernama Yuya Hirasawa ngasih mereka perlindungan khusus. Nama rajanya kok kayak rada-rada aneh gitu ya. Terus Raja juga ngasih tahu Tivana kalau Kain ini udah tunangan sama Telestia dan Silk. Harapannya biar Tivana tuh ngurungin niatnya untuk nikah sama Kain. Tapi gara-gara hal itu, keinginan Tivana buat nikahin Kain malah makin menjadi jadi. Alhasil karena gak bisa ngapa-ngapain lagi, si Raja pun menyetujui permintaan Tivana itu. Asalkan Tivana ngedapatin izin dari ayahnya terlebih dahulu. Tivana seneng banget dong. Dengan catat dia ngajakin Ken nulis surat buat ayahnya di kerajaan elf. Setelah mereka berdua pergi, Raja langsung berdiskusi sama orang-orang yang ada di sana. Kayaknya dia heran banget kenapa Ken yang baru berumur 10 tahun itu bisa se-OP itu. Bahkan bisa menang lawan Tivana yang notabene pendekar pedang terkuat di kerajaan. Raja dan Perdana Menteri pun langsung mencium sesuatu. Mereka mutusin buat menguji Kain dengan menunjukkan benda itu. Gram langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Perdana Menteri dengan benda itu. Beberapa waktu kemudian, Daim ketemu sama Kain yang baru aja latih tanding sama Tivana. Nah, ternyata bagi Tivana latih tanding lawan Kain itu udah dianggap kencan aja. Bahkan si Kain sampai kelelahan karena nurutin nafsu bertanding Tivana itu. Sampai-sampai Kain ngedapatin gelar Master Pedang juga di statusnya. Jadi Raja ini pengen menguji Kain dengan menunjukkan benda misterius yang dimaksud tadi. Ternyata benda yang dimaksud adalah sebuah buku sihir level kaisar. Raja ngasih tahu kalau buku itu ditulis oleh raja pertama Yuya Hirasawa S4. Kain yang emang sedang banget belajar itu langsung kesenengan saat dikasih buku itu. Tanpa bebibu, Kain langsung ngebuka buku tadi dan ngebacanya. Kain langsung takjub sama sihir-sihir yang tertulis di buku itu. Karena biasanya Kain cuma ngebaca buku yang tersedia di perpustakaan. Dan isinya jauh dari apa yang dia baca kali ini. Tapi tiba-tiba Kain ngerasa ada yang aneh. Semua orang kayak kaget gitu ketika Kain bisa ngebaca buku itu. Raja terus ngomong kalau gak ada orang di kerajaan itu yang bisa ngebaca buku itu kecuali raja pertama. Ternyata setelah diteliti sama Kain, huruf yang tertulis di buku itu adalah bahasa Jepang. Ya jelas lah orang-orang di kerajaan ini gak ada yang bisa ngebaca. Kain pun langsung sadar kalau raja pertama itu sama kayak dirinya, yaitu orang yang datang ke dunia itu dengan cara reinkarnasi. Akhirnya Raja pun mendesak Kain untuk jujur tentang jati dirinya. Karena udah gak bisa mengelak lagi, Kain pun akhirnya ngomong apa adanya. Kain ngaku kalau dia memiliki ingatan dari kehidupan terdahulu. Dan kehidupan itu sama dengan milik raja pertama, yaitu negara bernama Jepang. Semua orang yang ada di sana langsung kaget, termasuk Garm ayahnya. Gak pakai lama, Raja langsung minta Kain buat nunjukin statusnya yang asli. Dan mereka kaget banget saat ngeliat status Kain yang udah mentok semua rata kanan. Bahkan sampai menyamai kekuatan dewa. Raja pun langsung lemes dong.
Karena dengan status yang dimiliki Ken itu, harusnya semua orang di dunia ini harus berlutut di depannya dan menyembahnya. Karena itulah takdir seorang pilihan dewa. Mendengar perkataan raja itu, Ken langsung panik. Dia ngomong kalau Ken gak menginginkan hal itu. Ken juga ngomong kalau dia udah senang banget dengan hidupannya yang sekarang. Dia bersyukur bisa menjadi putagam dan bertemu dengan orang-orang baik seperti raja dan yang lainnya. Ken pun memohon pada raja untuk merahasiakan semua ini dan perlakukan dirinya seperti biasanya. Raja pun mengabulkan permintaan Ken itu. Tapi raja juga nambahin kalau harusnya Ken aja yang jadi raja menggantikan dia. Ken langsung kaget banget dong. Tapi sebelum sempat dia ngejawab, Tivanna tiba-tiba masuk dan ngasih tahu kalau proposal pernikahannya udah disetujui sama ayahnya raja bangsa Elf. Habis itu Tivanna langsung manggil Ken dengan sebutan suamiku dan ngajakin Ken buat kencan lagi, atau ya bisa dibilang latih tanding pedang lagi gitu. Yang sabar ya Ken. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi asik ngebaca bukunya Raja Yuya di perpustakaan. Ternyata awal si Yuya ini meninggoy karena sebuah kecelakaan di Jepang dan tiba-tiba berpindah ke dunia ini, yang artinya Yuya datang ke dunia tersebut menggunakan tubuh aslinya. Sementara Ken datang ke sana dengan cara berinkarnasi. Tapi tiba-tiba aja pas lagi asik-asiknya baca buku, Celestia dan Silk datang buat ngegangguin Ken. Mereka berdua ngira kalau Ken lagi belajar buat ujian masuk akademi. Dan tanpa babi bu, si Teles sama Silk langsung ngajakin Ken buat belajar bareng. Namun kayaknya Ken udah punya rencana lain. Dia pun langsung menolak ajakan mereka berdua sambil kabur dari sana. Sayangnya waktu Ken lagi jalan, tiba-tiba dia malah bertemu sama Tivanna yang ngajakin Ken buat latih tanding di luar kota. Ken yang emang ogah dan butuh me time itu langsung menghindar dan lari. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken udah berpakaian rapi dengan armor kulitnya. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun Ken yang ke-12, dimana dia udah bisa mendaftar sebagai seorang petualang. Alhasil tanpa pikir panjang, Ken langsung pergi ke guild petualang yang ada di kota untuk mendaftarkan dirinya. Lalu sesamanya di sana, Ken ketemu sama seorang petualang berambut merah yang tiba-tiba menyapanya. Dengan ramah, cowok petualang itu pun memperingatkan Ken untuk menjaga dirinya dengan baik supaya gak meninggoy saat menjalankan misi. Kemudian Ken pun langsung pergi ke resepsionis guild dan mengisi formulirnya. Setelah itu dia pun segera meneteskan darahnya ke sebuah kristal yang langsung mencetak kartu guildnya Ken. Karena baru daftar, jadinya Ken mendapatkan kartu petualang dengan rank yang terendah. Terus waktu lagi ngobrol-ngobrol sama cewek resepsionis yang bernama Retia itu, tiba-tiba aja ada sekelompok petualang ngeselin yang ngegodain Retia. Ken yang kesel sama mereka langsung pasang badan dong. Tapi para petualang kerucu itu tetap ngotot dan malah nantangin Ken. Alhasil Ken pun ngeladenin mereka dan bisa menghindari serangan-serangan itu dengan mudah. Karena emosi, mereka semua pun berniat buat ngeroyokin Ken lagi. Tapi tiba-tiba aja petualang berambut merah tadi muncul lagi dan ngemarahin para petualang kerucu itu. Ternyata dia adalah Claude si api es. Mereka pun langsung ketakutan dong waktu diancam sama Claude dan langsung pergi dari sana. Setelah itu Claude yang sadar kalau Ken ini kekuatannya gak kaleng-kaleng langsung ngajakin dia buat ngobrol sambil minum-minum. Ken pun mau-mau aja dan langsung duduk sambil berkenalan dengannya. Kemudian Claude pun mengakui kalau dirinya itu adalah petualang kelas A dan nunjukin kartu guildnya yang bernama keemasan. Si Ken kesenengan dong, dia juga pengen punya kartu guild yang keren kayak gitu. Tapi Claude juga ngomong kalau yang paling keren adalah raja pertama. Karena dia adalah seorang petualang dengan level SSS yang memiliki kartu guild berwarna hitam. Ternyata si Claude ini punya party bersama istrinya yang diberi nama Api Es. Nah, istrinya Claude itu merupakan pengguna sihir es. Sementara Claude sendiri adalah pengguna pedang api. Maka dari itulah duo mereka disebut sebagai Api Es. Tapi pada saat yang sama tiba-tiba aja ada seorang cewek yang datang nyamperin mereka dan mukul kepalanya Claude. Ternyata dia adalah Lina, istrinya Claude.
Dia pun marah-marah ke Claude karena malah nyantui dan minum-minum sama Ken, padahal mereka harusnya ngejalanin misi. Terus Claude pun kenalin Ken kepada istrinya dan ngejelasin kejadian tadi. Lalu setelah berkenalan, Claude langsung pamit sama Ken dan pergi ngejalanin misi bersama istrinya. Kemudian Ken pun mutusin buat ngambil misi pertamanya. Sampai akhirnya Ken ngebaca sebuah misi untuk ngebasmi goblin yang lumayan oke. Tanpa basa-basi, Ken pun segera berangkat buat ngejalanin misi pertamanya. Tapi waktu lagi jalan menuju ke lokasi, tiba-tiba aja dia ketemu Tivana yang mau ngadain pelatihan kesatria di luar ibu kota. Dan bener aja dong, Tivana langsung ngajakin Ken buat bergabung dengannya. Namun si Ken berusaha buat nolak dengan berbagai cara. Sayangnya dia udah gak bisa ngindar lagi. Dan akhirnya Tivana malah ngeliatin Ken buat ngejalanin misi. Terus sesampainya di hutan, Tivana kelihatan senang banget karena bisa berduaan sama Ken. Bahkan dia juga nyariin gerombolan goblin itu dengan gembira. Lalu Ken yang bisa ngerasain keberadaan para goblin itu dengan sihir deteksinya langsung tahu lokasi mereka. Dan bener aja, sesampainya di sana, Ken dan Tivana ngelihat barang-barang yang berceceran dan seorang om-om yang udah pingsan karena dikeroyok goblin. Dengan cepat Ken pun segera nolongin om-om itu dengan sihir penyembuhnya. Sementara Tivana ngurusin para goblinnya. Sambil nyembuhin om-om itu, Ken juga ngasih sihir penguat ke Tivana biar dia bisa makin overpower buat ngelawan kawanan goblin tersebut. Tivana ngerasa kalau sihir penguat Ken itu bener-bener ngasih dia love power buat ngebantai para goblin tersebut. Dan setelah semuanya selesai, Tivana langsung minta dipuji-puji sama Ken. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba muncullah sekelompok Green Lizard yang hendak menyerang mereka. Alhasil Ken pun segera nyuruh Tivana buat ngebawa om itu kabur. Sementara dirinya akan melawan sekelompok Green Lizard tersebut. Bener aja dong. Dengan sekali serang, Ken berhasil ngeberesin semua Green Lizard itu dan mereka pun segera balik ke kota. Kemudian sesampainya di guild petualang, Ken langsung laporan kalau dia berhasil ngalahin 30 Green Lizard sendirian. Retia pun kaget banget dong dan segera ngasih tahu ketua guild tersebut tentang prestasinya Ken. Tapi ketua guild itu kayaknya gak percaya dan langsung manggil Ken ke ruangannya. Di sana Ken dituduh bohong dan hampir dibatalin sebagai anggota guild. Si ketua guild ini gak yakin kalau Ken bener-bener bisa ngalahin 30 Green Lizard sendirian. Terus waktu lagi ribut-ribut gitu, tiba-tiba aja guild master datang dan nanyain permasalahan mereka. Mereka pun ngeliatin Ken sambil senyum-senyum dan ngasih tahu ke mereka semua kalau Ken ini sebenarnya adalah seorang baron yang berjasa nyelamatin Putri Celestia dan Shield tempo hari. Mendengar hal itu, mereka semua langsung kaget dong. Karena Ken sama sekali gak nulisin nama gelarnya di kartu guild tersebut. Saking paniknya, mereka pun segera minta maaf ke Ken. Gak lama kemudian tiba-tiba Tivana muncul dan langsung melukin Ken sambil manggil dia sebagai suaminya. Mereka semua jelas tambah kaget. Tapi si guild master mah cuma senyum-senyum aja. Karena ternyata dia adalah kakaknya Tivana. Dan sebagai permintaan maaf dari guild, mereka pun naikin Ken menjadi petualang tingkat A. Mendengar hal itu, Ken pun seneng banget dong. Sementara di alam dewa, kita diperlihatkan Zenom dan para dewa lainnya yang lagi mengamati Ken. Para dewa itu pun merasa kalau Ken memang terlalu power. Akhirnya mereka pun nanya ke Zenom, apakah statusnya Ken itu terlalu kuat atau enggak. Tapi Zenom ngejawab kalau semua itu akan baik-baik aja. Bahkan dia berharap kalau Ken ini bisa lebih kuat lagi. Zenom pun ngomong kepada mereka kalau segel Aron yang udah terkunci rapat selama 300 tahun itu mulai melemah. Dia takut kalau Eren akan membawa kehancuran lagi ke dunia itu seperti dulu. Maka dari itulah Zenom udah nyiapin Ken yang super kuat untuk menghentikan Eren. Tapi dengan kemampuan Ken yang sekarang, para dewa khawatir kalau dia masih belum bisa mengimbangi Eren. Namun ada satu orang yang cocok untuk melatih Ken agar bisa berkembang menjadi lebih kuat. Para dewa pun berencana untuk membuat Ken menjadi murid orang itu. Terus keesokan harinya, Sylvia kelihatan panik saat tahu kalau Ken itu kesiangan. Ternyata pagi ini adalah hari ujian masuk akademi. Ken pun ngegunain skill teleportasinya
dan langsung sampai ke depan gerbang akademi tempat ujian diadain. Sesamanya di sana Ken mendapati nomor ujian 285. Tapi dia heran kenapa peserta lain-lain itu gak ada yang dia kenal sama sekali. Bahkan dia gak ngeliat ada penampakan Teles dan Silk. Ken pun ngira kalau mereka dapet ruangan yang berbeda. Akhirnya guru pengawas ujian datang dan ngasih soal ke para peserta. Ken pun seneng banget saat tahu ada ujian baca dan berhitung. Karena dengan ingatan masa lalunya, soal kayak gitu jadi gampang banget. Alhasil belum ada setengah jalan, Ken udah selesai dan langsung nyantai-nyantai. Selesai ujian tertulis, Ken pun harus menjalani tes kekuatan sihir. Para peserta diharusin buat ngelempar sihir terkuatnya ke arah target yang ditentuin. Pengawas ngomong kalau di sekitar akademi udah dipasang pelindung anti sihir. Jadi mereka aman buat ngeluarin sihir sekuat apapun. Lalu beberapa peserta maju terlebih dahulu. Tapi ya gitu, sihir mereka tuh cuma selevel anak-anak umur 12 tahun pada umumnya. Dan pun langsung nyadar kalau kayaknya dia gak perlu ngeluarin sihir Inferno buat lulus di ujian kali ini. Ya iyalah, emangnya Ken ini mau ngancurin satu akademi? Kan enggak. Nah, akhirnya giliran Ken tiba. Ken pun mutusin buat ngeluarin sihir serangan dasar aja kayak temen-temennya. Tapi sama aja dong. Walaupun sihir dasar, tapi kekuatan Ken itu bener-bener gak ngotak. Jadi deh, tembok akademi yang katanya udah ada pelindung sihir itu jebol parah. Dan karena tempat ujiannya udah gak bisa dipakai, peserta ujian langsung disuruh cus ke ujian berikutnya, yaitu ujian pedang. Nah, di ujian pedang itu ternyata akademi udah mengundang tamu spesial, yaitu petualang rank A dari guild setempat. Dan Ken mengenali salah satu dari petualang itu. Yup, bener banget. Ternyata salah satu dari mereka adalah Claude. Claude yang kaget dengan kehadiran Ken itu langsung kesenengan. Dia pun ngajakin Ken buat jadi partner latih tandingnya. Awalnya si Ken mencoba menolak, tapi pengawas mengharuskan Ken buat menghadapi Claude kalau mau lulus ujian. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, Ken pun harus menghadapi Claude di duel pedang. Karena Ken ngerasa Claude ini cukup kuat, ia pun langsung menggunakan sihir rebusnya dan menyerang Claude. Bahkan Claude ngomong kalau Ken ini jauh lebih kuat daripada semua penguji yang ada di sana. Lalu Claude juga ngegunain sihir rebus biar bisa ngimbangin Ken. Tapi waktu lagi asik bertarung, pengawas ujian langsung marah-marah dan ngantiin mereka. Pengawas itu ngomong kalau pertarungan mereka sehebat itu, bisa-bisa anak-anak lain kena mental kehilangan semangat mereka. Akhirnya karena udah ngeliat skill dan kemampuan Ken yang gila banget itu, pengawas pun nyuruh Ken buat pulang aja. Dan datang lagi saat pengumuman kelulusan. Lalu hari pengumuman kelulusan pun tiba. Saat lagi nyari-nyari namanya di papan kelulusan, Silk tiba-tiba datang dan ngasih tahu kalau Ken ini jadi yang nomor 1 di ujian masuk. Sedangkan Teles dan Silk ada di ranking 2 dan 3. Silk pun gak sabar pengen pamer ke Ken saat dia pakai seragam sekolah. Besoknya tibalah hari upacara penerimaan siswa baru. Mama dan ayah Ken juga hadir di acara itu. Teles dan Silk yang baru aja datang langsung terpesona sama Ken yang lagi pakai skin seragam akademi itu. Si Ken juga malah ngegobalin mereka berdua dan ngomong kalau mereka itu cantik banget pakai seragam akademi. Alhasil anak-anak lain langsung salty waktu ngeliat Ken. Gak lama setelah itu Ken dipanggil kepala akademi buat maju ke depan dan berpidato di depan semuanya. Di kesempatan itu Ken memperkenalkan diri dan sempat ngomong kalau kemarin itu dia salah masuk kelas ujian. Dan dia berterima kasih pada akademi yang udah memaafkan hal itu. Terus dia juga mengutip perkataan Raja Pertama, di mana semua rakyat berhak menerima pendidikan tanpa melihat garis keturunan. Jadi Ken juga akan berteman dengan siapa aja tanpa memandang status sosialnya. Semua pun bertepuk tangan untuk pidato Ken yang keren banget itu. Terus Rene dan kelas ngumumin kalau ada tamu khusus yang bakalan pidato selain Ken. Dan ternyata itu adalah sang raja. Kayaknya raja ini masih agak kesel sama kelakuan Ken kemarin. Dan dia pun ngasih pidato penyambutan sambil nemu-nepu punggung Ken dengan keras. Kasian banget ya kamu Ken, makanya jangan nakal lagi ya. Akhirnya kelas pertama Ken pun dimulai.
Ken pun duduk semeja sama Teles dan Silk. Nah, wali kelasnya yang bernama LK nyuruh para siswa buat milih pelajaran. Awalnya Ken pengen ambil kelas petualang doang. Tapi Teles dan Silk nyuruh Ken buat ngambil kelas kebangsawanan. Akhirnya Ken pun ngambil semua kelas yang ada. Sementara Teles dan Silk ngambil pelajaran yang berguna buat ngebantu Ken mengatur wilayah saat udah jadi istrinya nanti. Ayo, siapa di sini yang iri sama si Ken? Terus waktu istirahat Ken ngeliat Parma yang lagi dibully sama Habib dan anak buahnya. Habib gak suka ada siswa dari rakyat jelata yang bisa masuk ke kelas A. Gak pakai lama, Ken pun langsung menghampiri mereka. Habib kaget setengah mati dong. Apalagi waktu Ken ngomong kalau Parma ini adalah kenalannya Ken. Tapi Habib langsung kena mental saat tahu kalau di sana ada Teles dan Silk. Karena ayah Habib itu kalah jabatan sama ayahnya Teles dan Silk. Habib pun jadi gak bisa berkutik apa-apa. Lagi-lagi mereka harus sujud di depan mereka dan minta maaf sama Parma. Terus waktu ngelihat kalau Ken ini kelihatannya akrab banget sama Parma, Teles dan Silk langsung nyuruh Ken buat duduk bersimpu. Dan mereka pun ngajakin ngomong si Parma. Waduh, kayaknya mereka berdua ini cemburu nih. Lalu tiba-tiba aja ada suara yang ngajak ngomong Ken dengan cara telepati. Suara itu nyuruh Ken buat ke ruangan perpustakaan. Karena penasaran, Ken pun nurutin suara itu. Dan waktu ngebuka pintu perpus, tiba-tiba aja Ken masuk ke dimensi lain. Di sana terdapat mansion besar yang sangat mewah. Ken pun langsung tersaman ke dalam rumah dan melihat seorang pria yang lagi nyeduh kopi. Ken kaget banget dong karena di dunia itu tuh gak ada kopi kayak di bumi. Apalagi si pria itu tuh tahu nama asli Ken saat masih di kehidupan terdahulu. Pria misterius yang ngesaman Ken di dimensi lain itu ternyata tahu dari Dewa Zenom tentang identitas aslinya Ken. Nah, Ken makin heran dong saat tahu kalau pria itu juga pernah ketemu para dewa. Akhirnya pria itu mengenalkan diri. Dia adalah Hirasawa Yuya, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Pertama. Ken pun kaget banget dong, karena yang dia tahu Raja Pertama itu hidup di 300 tahun yang lalu. Si Ken juga sampai ngecek apa Yuya ini masih punya kaki atau enggak. Ya kali-kali aja di depannya itu adalah hantu ya kan. Tapi Yuya ngejelasin kalau dia itu bukanlah hantu. Yang nyuruh Ken buat ngecek statusnya. Si Ken makin gak percaya saat ngeliat kalau Yuya ini ternyata adalah seorang dewa pencipta. Jadi dimensi tempat mereka berada sekarang ini adalah ciptaannya Yuya. Yuya langsung nyuruh Ken buat tenang dan ngejelasin maksud dia ngebawa Ken ke sini. Ternyata orang yang dimaksud sama Zenom untuk ngelatih si Ken adalah si Yuya ini. Ken langsung heran karena dia udah merasa kuat banget dan gak perlu dilatih. Tapi waktu diminta adu kecepatan sama Yuya, si Ken ini masih kalah jauh. Yuya pun ngomong kalau ada orang yang sangat kuat yang harus dilawan sama Ken. Orang itu adalah dewa jahat yang bernama Aron. 300 tahun yang lalu, Aron membuat kekacauan yang ngebikin manusia di dunia ini saling bunuh. Jadi waktu itu Yuya dan rekan-rekannya menyegel Aron untuk menghentikannya. Tapi saat ini segel itu udah mulai melonggar, dan kemungkinan Aron akan segera bebas dan ngebikin kekacauan lagi. Sedangkan Yuya yang udah menjadi seorang dewa itu gak bisa lagi ikut campur urusan keduniawian. Jadi Ken lah yang minta untuk menghentikan Eren. Belum lagi ternyata masalah Aron ini ada hubungannya dengan kehidupan Ken terdahulu. Ken pun langsung penasaran sama maksud Yuya itu. Tapi sebelum Yuya ngejelasin semuanya, Ken harus berhasil ngelasain latihan awal yang dibikin sama Yuya terlebih dahulu. Yuya pun langsung ngesamen Ken ke sebuah pantai dan ngasih dia sebuah bilah pedang. Ken harus bisa mencapai mansion Yuya tadi yang berada di puncak gunung. Dan Ken juga harus menaiki levelnya sampai ke level 600. Padahal Ken sekarang baru level 300. Wah, bakalan lama nih kayaknya, batin si Ken dengan males-malesan. Belum lagi Ken harus kembali ke dunianya untuk sekolah. Tapi Yuya ngomong kalau sehari di dunia Ken sama dengan setahun di dunianya ini. Jadi Ken gak perlu khawatir lah soal waktu. Akhirnya setelah Yuya pergi meninggalkan Ken, dia pun langsung mulai masuk ke hutan. Di sana Ken harus menghadapi monster-monster yang mengerikan yang jauh lebih kuat daripada monster-monster yang pernah dihadapinya. Ken pun langsung fokus untuk menaikkan levelnya.
Sedangkan di dunia Ken, Zeke, Teles, dan Sylvia kelihatan khawatir sama Ken yang tiba-tiba menghilang. Mereka takut kalau Ken ini diculik seseorang. Tapi Teles yakin kalau Ken bakalan baik-baik aja. Dia pun mutusin untuk nunggu Ken pulang di mansionnya. Nah, Ken sendiri nampaknya semakin kewalahan menghadapi monster-monster tadi. Udah berbulan-bulan dia di sana, tapi monsternya gak habis-habis. Ken pun merasa kalau dia gak bakalan bisa keluar dari hutan itu. Tenaganya udah benar-benar habis sampai dia gak bisa mikir lagi. Terus tiba-tiba Ken ngedengar suara makhluk misterius. Saat didatengin ternyata itu seekor monster yang mirip anjing yang lagi terluka parah. Karena udah hilang akal, si Ken ini malah berencana untuk mengakhiri hidup monster itu biar monster itu ngerasa lega. Tapi untungnya Ken langsung tersadar. Akhirnya Ken pun mencoba sihir healingnya untuk menyembuhkan monster tadi. Tapi karena udah kehabisan tenaga, Ken malah jatuh pingsan. Saat sadar, Ken lihat monster kecil tadi lagi ngelawan monster-monster gede yang mencoba mendekati mereka. Ternyata monster itu mencoba melindungi Ken. Akhirnya mereka pun jadi berteman dan Ken memanggil monster itu dengan nama Haku. Dengan bantuannya Haku, akhirnya Ken pun menemukan semangatnya kembali untuk menyelesaikan latihannya itu. Lalu bertahun-tahun kemudian, Ken pun berhasil mencapai mansion Yuya lagi. Ken kelihatan semakin dewasa dan rambutnya udah panjang. Waduh, ganteng banget. Waduh, keren banget ya di sini sumpah kalau udah gede kayak gini. Ternyata si Ken ini menghabiskan waktu 4 tahun untuk mencapai mansion itu. Terus Yuya ngasih tahu kalau ternyata si Haku ini adalah hewan suci yang disebut Fenrir. Dan Ken bisa ngebuat kontrak untuk mensummon si Haku ini. Habis itu Yuya ngenalin orang bernama Doran ke Ken. Nah, si Doran ini yang bakal ngajarin Ken ilmu pedang dan bela diri. Tapi sebelum ngejalanin latihannya, Ken ngenagi janji ke Yuya untuk bercerita tentang hubungan Eren dengan kehidupan masa lalu Ken. Yuya pun setuju untuk menceritakan semuanya sebelum Ken berangkat. Singkat cerita, Ken pun mulai berlatih tanding dengan Doran. Doran ngomong kalau Yuya lebih kuat darinya, sedangkan Aaron lebih kuat dari Yuya. Jadi jalan Ken ini masih jauh dan sangat berat untuk bisa ngalahin Aaron. Dan bener aja dengan sekali bogem, Ken dibikin pingsan sama Doran. Waktu siuman, Ken udah berada di rumahnya Doran, dan dia pun bertemu sama istri Doran yang bernama Ruri. Ruri ngomong kalau dia udah nyiapin makanan untuk Ken. Terus Ken ngeliat kalau Doran ini punya peliharaan seekor naga kecil yang lucu banget. Tapi waktu diajak main sama Ken, si Haku cemburu dan malah ngajakin naga itu gelut. Akhirnya Ruri menyuruh mereka untuk makan terlebih dahulu. Dan waktu ngerasain masakan Ruri, Ken pun langsung kesenangan sampai terharu. Karena udah bertahun-tahun dia gak pernah makan masakan rumahan yang enak. Ken pun jadi keinget rumahnya gara-gara masakan Ruri itu. Ruri lalu janji bakalan masakin Ken setiap hari biar dia kerasan ditinggal di sini. Waktu pun berlalu. Sedikit demi sedikit Ken mulai bisa mengimbangi kekuatan Doran. Tapi Ken bener-bener gak menyerah demi membalas dendam dan ngehentiin Aaron. Jadi sebelum latihan bersama Doran dimulai, Ken ini diceritain sama Yuya semua hal tentang Aaron. Dulunya Aaron adalah dewa penghibur yang bertugas untuk membuat game dan hiburan untuk para manusia. Tapi Aaron malah bikin game kematian yang ngebikin seluruh dunia saling membunuh satu sama lain. Alhasil dia pun diusir dari alam dewa. Dan kalau sampai Aaron bangkit lagi, maka game kematian itu akan muncul lagi. Orang-orang yang disayangi Ken semua akan mati karenanya. Jadi Ken harus bisa lebih kuat untuk menghentikan hal itu terjadi. Yuya gak mau Ken mengalami nasib yang sama kayak dia. Yuya gagal melindungi rekan-rekannya. Dan fakta mewujudkannya adalah kedua rekan Yuya yang meninggal itu adalah orang tua Ken di kehidupan terdahulu. Jadi orang tua Ken ini meninggal karena kecelakaan dan tersummon ke isekai. Bersama dengan Yuya, mereka berdua diminta oleh Zenom untuk menghentikan Aaron. Tapi waktu pertarungan terakhir melawan Aaron, mereka kewalahan dan mama Ken malah terbunuh sama Aaron. Karena marah dan frustasi, papa Ken pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya Yuya berhasil mensegel Aaron. Berkat pengorbanan kedua orang tua Ken itu, Aaron berhasil dihentikan.
Oleh karenanya, Ken gak mau nyanyain kematian orang tuanya itu. Dan harus lebih kuat lagi untuk menghentikan Aaron yang kedua kalinya. Akhirnya Ken pun berhasil ngalahin Doran. Dan saat kembali ke mansionnya Yuya, dia melihat kuburan kedua orang tuanya di belakang mansion itu. Yuya ngomong kalau sampai akhir hayatnya, bapak mamanya masih mencari cara untuk kembali ke dunia asal mereka, biar bisa kembali ke anaknya yaitu Kane. Kane pun langsung nangis di depan nisan orang tuanya itu. Dan berterima kasih kepada Yuya karena udah menjaga orang tuanya. Karena latihannya udah berakhir, Ken pun berencana untuk kembali ke dunianya lagi. Tapi sebelum pergi, Yuya ngembaliin wujud Ken kayak bocil dulu. Biar orang di dunianya gak bertanya-tanya. Kok hilang 4 hari tiba-tiba Ken jadi gede gitu? Ya kan aneh banget. Doran juga nyuruh Ken buat ngerawat bayi naganya. Sedangkan Yuya titip pedang untuk dikasih ke raja saat ini. Setelah itu Ken pun kembali ke mansionnya. Sylvia, Sil, dan Teles yang udah nunggu-nunggu Ken itu langsung menyambut Ken dengan perasaan khawatir. Sil dan Teles langsung ngasih kue cookies bikinan mereka. Sambil nangis, Ken pun makanin kue cookies yang udah lama gak dia makan. Sil dan Teles pun tersenyum bahagia karena pujaan hati mereka udah kembali. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Ken bilang kalau kemarin dia sempat ketemu sama raja pertama yang udah nyiptain dunianya sendiri. Bahkan Ken juga dilatih dengan keras selama 5 tahun. Awalnya raja kelihatan kaget banget dan gak percaya sama si Ken ini. Tapi setelah ngebaca surat dari raja pertama dan lihat katana yang dibawa sama Ken, akhirnya raja langsung percaya sama ceritanya. Terus Eric juga ngasih tahu Ken kalau gara-gara dari kemarin gak muncul, Ken hampir telat buat ngambil tugas di guild petualang. Ken pun panik banget dong. Alhasil tanpa pikir panjang, Ken langsung buru-buru pergi ke guild buat ngambil misinya. Sesampainya di sana, Ken segera nemuin guild master buat minta maaf. Tapi dia langsung paham sama kesibukannya Kane. Kemudian setelah basa-basi, Ken langsung dikasih misi buat nangkap 10 bandit yang meresahkan. Akhirnya Ken langsung ngejalanin misinya saat itu juga. Sesamanya di lokasi, Ken mutusin buat pakai skill terbangnya biar lebih cepet. Dan bener aja dong, dia langsung bisa ngelihat para bandit itu lagi beraksi. Rupanya mereka lagi berusaha ngerampok rombongannya Om Sabinos, ayahnya Parma. Tapi waktu Ken turun buat ngebantu, dia langsung kaget banget. Karena di sana ada Nina dan Millie yang lagi terluka. Tanpa basa-basi, Ken langsung nyembuhin mereka berdua dan ngelawan bandit-bandit itu. Saking emosinya, si Ken ini bisa ngalahin semua bandit itu dalam sekejap. Dia kesel banget karena mereka udah ngelukain kedua senseinya. Si Millie dan Nina kelihatan shock dong karena Ken udah jadi makin kuat dari sejak terakhir mereka ketemu. Terus waktu ditanyain kenapa Ken ada di sana, dia langsung ngejelasin kalau itu semua karena misi dari guild. Millie dan Nina jadi makin shock. Karena misi pembasmian kayak gitu biasanya buat petualang dengan rank tinggi. Sementara Ken kan umurnya masih 12 tahun dan baru juga daftar di guild tersebut. Tapi setelah nunjukin kartu rank A-nya, Millie dan Nina cuma bisa terkaget-kaget doang. Terus sesamanya di guild, Ken segera lapor kalau dia udah nyelesain misinya. Dan lagi-lagi Millie sama Nina digangguin sama om-om petualang gatel yang waktu itu. Ken pun langsung maju buat nolongin mereka. Tapi para om-om petualang itu masih inget sama Ken. Mereka langsung ketakutan sampai jatuh ke lantai. Dan pada saat yang sama, Claude sama istrinya pun muncul. Mereka datang karena ngerasain aura membunuh yang dikeluarin sama Ken. Tapi waktu tahu kalau Ken kenal sama Millie dan Nina, Claude kaget banget dong. Karena ternyata adiknya Millie ini adalah adiknya Claude. Alhasil mereka pun langsung ngobrol-ngobrol dan nyeritain semuanya. Terus karena besok dia harus sekolah, si Ken ini buru-buru pamit dan pergi dari sana. Terus pada saat yang sama, Retia muncul sambil kebingungan. Dia pun cerita kalau akademi butuh guru pengganti buat jadi pengajar sementara di sana. Tanpa pikir panjang, Claude dan yang lainnya langsung punya rencana. Keesokan harinya di sekolah,
Si Ken kaget banget karena ngeliat Claude dan yang lainnya jadi guru pengganti di sana. Rupanya mereka berencana buat nunjukin kekuatan Ken ke temen-temennya, biar Ken tuh gak diremehin dan dijauhi. Terus waktu pelajaran praktek dan latih tanding, Ken kelihatan bersemangat banget karena dia ngerasa gak perlu menahan diri buat ngelawan Claude. Sayangnya Claude dan yang lainnya lagi-lagi udah punya rencana sendiri. Mereka sengaja ngasih Ken di urutan terakhir biar mereka bisa nunjukin kekuatannya ke anak-anak lain. Si Ken kelihatan gak sabar banget dong. Dia takut waktunya habis dan gak cukup buat bersenang-senang. Dan bener aja, waktu giliran Ken tiba, waktu berlatih mereka udah habis. Dan kepala akademi juga ngasih tahu kalau untuk beberapa waktu ini mereka gak akan manggil petualang lagi. Setelah mendengar itu semua, Ken jadi kesel banget dong. Alhasil malamnya Ken langsung ngamuk dan ngancurin hutan. Dia bete karena gak kebagian waktu buat latih tanding. Dan semua monster yang ditemuin sama Ken di dalam hutan juga langsung diratain sama dia. Bahkan Ken sampai ngeluarin serangan hujan meteor api di hutan itu. Sementara di dalam hutan, tampaklah sebuah kristal dalam gua yang tiba-tiba lepas. Lalu muncullah seekor naga hitam yang bermata merah. Ternyata itu adalah sebagian dari tubuh Eren yang mulai bebas dari segelnya. Si Eren pun mulai menyusun rencana buat ngebales para dewa yang dulu udah membuatnya seperti ini. Sementara di akademi, tambahlah Ken yang lagi latihan praktek sihir. Rupanya seorang ahli sihir dari istana yang bernama Grad udah dipanggil ke akademi buat ngajarin mereka. Nah, kali ini mereka akan mempelajari cara membuat kontrak setelah melakukan pemanggilan. Grad juga ngasih tahu kalau pembuatan kontrak itu bisa gagal kalau mereka gak saling suka. Lalu setelah ngebagiin gambar lingkaran sihir yang akan mereka pakai, murid-murid lain langsung pada nyobain. Mereka pun berhasil mengesamen monster-monster lucu yang imut-imut. Sampai akhirnya giliran Ken pun tiba. Tapi karena Grad masih belum tahu banget tentang Ken, dia tuh malah nyuruh Ken buat nyalurin semua mananya tanpa menahan diri. Jadi dia dengan semangat Ken langsung ngeluarin semua kekuatannya. Muncullah seorang Raja Iblis di hadapan Ken. Si Ken langsung panik dong. Dia segera ngeluarin cahaya yang menyilaukan buat ngebutain mata orang-orang. Terus si Raja Iblis itu pun ngelihat statusnya Ken dan mulai ngedeketin Ken pakai wajah sadisnya. Si Ken di sini langsung siap-siap dong. Dia juga ngeluarin pedangnya buat nebas si Raja Iblis itu. Tapi bukannya ngajak gelut, si Raja Iblis ini malah langsung sujud dan nyembah-nyembah Ken. Ternyata dia takut banget setelah tahu dan ngebaca status aslinya Ken yang merupakan manusia pilihan dewa. Raja Iblis itu mohon-mohon biar gak dibunuh. Bahkan si Raja Iblis yang bernama Seth itu juga maksain Ken buat bikin kontrak sama dia. Seth pun ngomong kalau dia bisa melakukan apapun untuk Ken. Bahkan Seth mampu menghancurkan sebuah negara kalau itu adalah perintah dari Ken. Pokoknya Seth rela ngapain aja dah asalkan itu Ken yang nyuruh. Alhasil karena Ken takut ketahuan udah ngesaman Raja Iblis, dia pun nerima kontraknya Seth dan nyuruh dia buat segera pergi. Tapi saat cahaya flash milik Ken hilang, si Grad langsung nyamperin Ken dan nyanyain dia. Ternyata Grad sempat lihat si Raja Iblis yang tadi disamen Ken. Untungnya Ken pintar ngeles dan berusaha buat nenangin Grad. Tapi bener aja dong, gak lama setelah itu Ken langsung dipanggil menghadap Raja. Ternyata Grad langsung laporan ke Raja kalau Ken ngesamen Raja Iblis. Karena udah gak bisa bohong lagi, akhirnya Ken pun mengakui perbuatannya. Ken langsung ngejelasin kalau dia itu udah bikin kontrak sama Seth. Jadi Raja dan lainnya gak perlu cemas lagi, karena Ken gak bakal aneh-aneh kok. Terus saat itu juga Raja langsung minta Ken buat tunjukin status aslinya. Dengan buka panik, Ken pun ngebuka statusnya. Dan bener aja dong, mereka langsung melongo saat tahu kalau Ken udah jadi setengah dewa. Jadi saking kuatnya si Ken ini sampai dapat titel sebagai manusia setengah dewa. Pas ngebaca status Ken itu, Raja dan yang lainnya langsung terkaget-kaget. Bahkan Raja sampai ngomong kalau dengan kekuatan Ken yang di luar nalar tersebut, Raja rela buat nyerahin kerjaannya kepada Ken. Lalu Raja pun meminta Grad untuk menjaga rahasia tentang Ken. Setelah itu Raja juga ngomong kalau dia akan segera melakukan audiensi. Terus singkat cerita, setelah sampai di mansionnya, Ken dapat kabar kalau ada serangan di hutan monster. Tanpa pikir panjang, Ken pun segera pulang ke rumahnya.
Di sana dia langsung ketemu sama Jin kakaknya. Lalu kakaknya ngejelasin kalau kejadian serangan monster ini sama kayak puluhan tahun lalu, ketika segerombolan monster mengganas dan menyerang kota. Jin juga bilang kalau mereka udah minta bantuan para petualang untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sayangnya banyak petualang yang terluka setelah masuk ke dalam hutan. Alhasil Ken pun mutusin buat pergi ke guild setempat untuk ngecek keadaan. Dan bener aja dong, ternyata emang banyak petualang yang lagi terluka. Terus secara gak sengaja Ken juga ketemu Millie dan Nina yang baru datang. Mereka cerita kalau banyak petualang tingkat tinggi yang diminta guild pusat buat datang ke sana. Akhirnya Ken pun langsung ambil tindakan. Dia segera pergi ke hutan buat menyelidikinya. Ken juga ngesummon Haku dan Gin buat menemaninya. Di dalam hutan itu rasanya aneh banget. Banyak monster buas yang semakin kuat. Tapi entah kenapa Ken ngerasain hal yang janggal waktu ngegunain skill deteksinya. Akhirnya Ken minta Haku dan Gin buat ikut ngecek keadaan sekitar. Tapi karena kurang puas, Ken mutusin buat ngesummon Seth dan minta bantuannya. Saat itu juga Seth langsung ngerasain aura kuat yang ada di dalam hutan. Seth ngomong kalau di dalam hutan itu ada banyak monster dengan level tinggi yang berkumpul dan jumlahnya bener-bener gak normal banget. Alhasil karena panik, Ken pun meminta Seth buat menyelidiki lebih lanjut. Untuk itu Seth langsung ngesummon bawahannya yang bernama Dalmatia. Dia adalah mantan jenderal iblis yang ahli buat menyelidiki sesuatu. Terus si Dalmatia pun nunjukin kekuatannya ke Ken. Tapi karena Ken geli banget buat ngeliat kemampuannya itu, dia pun minta Dalmatia buat gak menunjukkannya di depan Ken. Akhirnya sambil menunggu mereka melidiki, Ken balik ke kota buat ngabarin yang lainnya. Sesampainya di sana, Ken langsung bertemu Claude dan Lina yang baru datang. Mereka pun kaget ngeliat hasil buruan Ken. Ken ngomong kalau di dalam hutan tuh masih ada monster yang jauh lebih kuat lagi. Maka dari itu mereka harus lebih waspada. Sedangkan di tempat lain, Seth sama Dalmatia berhasil menyelidiki lebih dekat. Tapi sayangnya Aaron mengetahui keberadaan mereka. Dia pun langsung mengerahkan semua pasukan monsternya buat menyerang kota. Melihat situasi yang gawat banget itu, Seth ngajakin Dalmatia buat siap-siap bertempur. Sementara dia akan ke kota untuk ngabarin Ken. Bener aja dong, setelah Seth laporan ke Ken langsung minta Claude dan yang lainnya untuk siap-siap dan ngabarin Jin kakaknya. Sementara Ken akan ke hutan bareng Seth buat menghadapi monster-monster tersebut. Tapi sebelum Ken pergi, Tivana malah datang buat ikut ngebasmi monster. Ternyata dia dan para kesatria lain juga diutus raja untuk ngebantu di kota itu. Setelah tahu kalau Ken mau ke hutan sendirian, Tivana langsung masain buat ikut. Tapi Ken melarangnya dan meminta Tivana untuk menjagain kampung halamannya itu bersama para prajurit lain. Si Tivananya pun langsung seneng banget dong. Dia bangga banget waktu dimintain Ken buat menolongnya. Sementara di dalam hutan, tampaklah Dalmatia yang lagi senengan waktu ngalahin monster-monster itu. Kayaknya dia nostalgia sama kemampuannya dulu. Dan gak lama setelah itu, Ken sama Seth muncul. Saat itu juga Ken langsung ngebakar semua monster-monster yang ada di sana pakai sihir apinya. Terus tiba-tiba aja Ken ngerasain auranya Aaron di balik serbuan monster-monster itu. Si Aaron juga kayaknya udah siap buat menghadapi Ken dan yang lainnya. Dia pengen banget balas dendam sama pengikutnya para dewa. Akhirnya Seth pun nyuruh Ken buat langsung ngelawan bosnya aja. Sementara dia dan Dalmatia akan memanggil pasukan iblis buat mengatasi monster-monster tersebut. Ken pun setuju. Tapi dia juga ngingetin Seth buat menahan diri agar hutannya gak rusak parah. Setelah itu Ken langsung pergi ke tengah hutan buat menemui sebagian diri Aaron yang udah bangkit. Sedangkan di kota tampaklah para penduduk yang panik dan berusaha untuk mengungsi. Tivana juga ada di sana buat ngejagain kota itu. Terus Nina ngegunain sihir deteksinya buat ngecek keadaan sekitar. Nina ngomong kalau tiap jumlah monsternya berkurang, mereka selalu kembali bertambah lagi. Millie langsung khawatir dong. Dia pun mutusin buat ikut ke hutan dan nolongin Ken yang lagi bertarung ngelawan para monster itu. Awalnya Claude gak ngebolehin. Tapi akhirnya dia ngizinin dan mereka semua pun ikut pergi ke hutan buat ngebantuin Ken. Sementara itu Seth ngesummon Pak Jenderal Iblis buat ngebantuin dia. Tapi pas tahu keadaannya mereka semua kaget dong. Kok bisa-bisanya ada orang yang sanggup membuat kontrak sama Seth dan meminta bantuannya.
Namun karena ceritanya panjang banget, Seth gak pakai basa-basi lagi dan segera merintahin mereka untuk ngebasmi semua monster yang ada. Lalu Ken yang lagi OTW menuju ke tempatnya Aaron juga ngebakar monster-monster yang dia jumpai pakai sihir apinya. Sampai tiba-tiba aja serangan Ken itu dibalas sama serangan lain. Ken kaget dong. Rupanya itu adalah Aaron yang masih dalam wujud naga hitamnya. Dia langsung mengenali Ken sebagai bawahan para dewa. Dan dengan kesal, Aaron berniat buat meluapkan amarahnya pada Ken. Tapi Ken juga gak kalah keselnya. Dia emosi karena Aaron merintahin monster-monsternya buat menyerang para penduduk. Akhirnya tanpa babibu mereka langsung mulai adu kekuatan. Sayangnya sihir api Ken gak mempan buat Aaron. Bahkan efeknya cuma dikit banget. Sementara serangan Aaron benar-benar kuat dan ngebikin Ken kewalahan. Alhasil Ken pun ngesummon Haku dan Gin buat membantunya. Sayangnya si Aaron bisa menghadapi mereka dengan mudah. Bahkan Aaron juga berhasil nyerang mereka berdua dengan telak. Ken yang ngeliat Haku sama Gin disakitin gak terima dong. Dengan emosi Ken berusaha menghentikannya. Sementara di tempat lain, Cloud, Millie dan yang lainnya mulai kewalahan buat menghadapi monster-monster itu. Parahnya lagi si Nina dan Lina juga udah gak sanggup untuk bertarung. Dan di tengah situasi genting itu, tiba-tiba Tivana datang buat nolongin mereka. Rupanya Tivana sama pasukan kesatrianya itu ikut menyusul mereka buat bertarung di garis terdepan. Akhirnya dengan bantuan Tivana tersebut, Cloud dan yang lainnya jadi terselamatkan dan bisa bertarung. Kembali ke tempat Kane. Waktu si Aaron yang lagi nyerang Haku sama Gin ngeliat matanya Kane, dia langsung keinget sama orang yang menyegelnya dulu. Karena marah banget, Aaron pun segera ngeluarin ultinya buat ngalahin Kane. Untungnya kekuatan Kane gak kaleng-kaleng cuy. Sambil ngelihat orang-orang yang pengen dia lindungi, Ken juga jadi punya kekuatan untuk ngalahin Aaron. Saat itu juga Ken ngeluarin sihir overload-nya. Dia ngegunain mantra Sen Sanctuary buat ngalahin Aaron. Rupanya itu adalah sihir tingkat kaisar yang dulu juga dipakai sama orang tuanya buat menyegel Aaron. Terus setelah adu sihir dengan cukup sengit, akhirnya Ken berhasil ngalahin Aaron. Bahkan karena kekuatan sihir Ken yang bener-bener gede banget, serangan itu memunculkan cahaya terang sampai ke langit. Tivana dan yang lainnya juga ngelihat hal itu. Bahkan para penduduk di kota juga ikutan menyaksikannya. Mereka pun langsung berdoa dan pikir kalau itu adalah perbuatan dewa yang mencoba menyelamatkan mereka. Sementara Ken yang masih ngeluarin kekuatannya itu gak sadar kalau Aaron udah kalah. Bahkan dia masih lanjut ngejurus tanpa ngelihat ke depan. Sampai-sampai Gin sama Haku ngingetin Ken buat berhenti. Begitu pula dengan Seth dan Dalmatia yang tiba-tiba muncul buat ngentiin Ken. Mereka bilang kalau serangan Ken itu sangat mengerikan dan kejam. Ken bingung dong, dia gak paham sama maksud mereka. Tapi setelah ngeliat bekas serangan sihirnya Ken, dia langsung sadar kalau serangan yang dia keluarin barusan tuh bener-bener overpower. Bahkan si Aaron juga sampai hilang gak bersisa. Seth pun ngelapor kalau setelah Aaron kalah, semua monster yang menyerang mereka mundur dan kabur ke hutan. Warga kota juga berhasil selamat dan terlindungi. Ken pun kesenangan dong. Dia langsung balik buat menemui teman-temannya. Millie, Tivana dan yang lainnya juga langsung menyambut Ken dengan gembira. Terus keesokan harinya, Ken dipanggil sama raja buat laporan. Dia pun cerita kalau cahaya terang di langit adalah ulahnya. Ken bilang kalau dia ngegunain sihir tingkat kaisar buat ngalahin si Black Dragon Aaron. Raja dan yang lainnya langsung kaget dong. Dia gak nyangka kalau Ken udah bisa ngegunain sihir tersebut. Bahkan saking capeknya buat ngeliat kekuatan Ken, Raja langsung berniat untuk menyerahkan tahtanya. Alhasil sebagai penghargaan atas jasanya itu, Ken langsung diangkat menjadi Viscount secara resmi dan diberi sebuah wilayah yang bernama Dorintol untuk dikelola. Tapi Tivana yang tahu kalau Ken dikasih kekuasaan atas Dorintol malah sedih. Soalnya menurut Tivana udah banyak bangsawan yang kabur setelah diberi wilayah itu. Dia bilang kalau Dorintol itu bener-bener susah diatur. Dan para petualang yang ada di sana juga suka semena-mena. Teles yang mengenal itu juga langsung gak terima. Dia berniat protes ke ayahnya. Tapi Ken langsung ngelarang Teles dan ngomong kalau dia tuh semangat banget buat berangkat ke Dorintol. Karena mulai sekarang, Ken bisa merubah dan mengatur ulang kota itu sesuai dengan keinginannya. Alhasil Ken pun langsung mutusin buat segera pergi ke sana. Beberapa waktu pun berlalu. Kita ditunjukin Daem yang lagi laporan ke raja tentang kelakuan Ken selama di Dorintol.
Ternyata setelah sampai di sana, Ken langsung dihadang sama para petualang yang berniat buat ngalahin dia. Tapi tentu aja dong, Ken bisa ngalahin mereka dengan sangat mudah. Bahkan Ken juga sampai ngancurin arena latihan yang mereka pakai. Terus waktu lagi minum-minum santai di penginapan, Ken menendang setiap petualang yang udah bersikap semena-mena sama pelayan di sana. Bahkan Ken sampai ditangkap sama petugas keamanan setempat karena kelakuannya. Raja pun cuma bisa giling-giling kepala doang dengar laporan itu. Tapi Dain masih belum selesai. Dia bilang masih ada satu laporan lagi yang lebih parah. Ternyata di Dorintol, Ken ngebangun istana yang jauh lebih mega dari punyanya raja. Waduh, emang bener-bener gak ada lawan dah kekuatannya Ken ini. Akhirnya mereka pun hidup damai setelah berhasil ngalahin Aaron. Tapi Dewa Zenom sempat ngomong kalau dia masih ngebutuhin kekuatan Ken buat hal lain. Wah, kira-kira apa yang dimaksud sama Dewa Zenom? So, itulah alur cerita dari anime yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku. Gimana menurut kalian? Ceritanya bagus atau enggak? Kalau menurut gua sih ya ceritanya susul lah. 50-50 gitu. Kayak bagus juga enggak, jelek juga enggak gitu. Dan gue bisa kasih rating untuk anime ini mungkin berapa ya? 7/10 kali ya. Ya, untuk menurut kalian berapa? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.